Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami masih mengulas tentang agama. Pada uraian kami sebelumnya bahwa agama itu harus ada jalannya, harus ada caranya, talinya, penghubungnya antara dimensi dunia dan dimensi akhirat, antara dimensi Allah dengan dimensi dunia. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 79 dijelaskan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah Allah yang di langit dan wajah yang di bumi. Sementara wajah yang di bumi ini adalah wakilnya, utusannya yang dikuasakan wakilnya, tapi di baliknya itu ada tali kodim yang menghubungkan antara manusia dengan Allah dan antara Allah dengan manusia. Ini juga diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, atiullah lewat wa atiur rasul, lewat wa ulil amri minkum. Itu yang harus dicari. Ibarat kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, misalkan barang, lukisan atau karya atau yang lain, ini kan harus bisa sampai ke sana jika kita mempersembahkan. Jadi kalau kita cuman fokus ritual saja, misal sholat, zikir, puasa, tapi nggak tahu jalan dan caranya, bagaimana kita mau mengantar persembahan itu? Agar kita bisa sampai, makanya kita diperintah carilah jalan dan caranya. Ini ada dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, dan Allah itu berada di puncak tertinggi, Maliki Yaumiddin. Ibadah kita yang di dunia, bagaimana caranya supaya bisa sampai? Kalau kita di dunia ini cuma ritual saja, sholat, puasa, zakat, tapi nggak tahu caranya, ya sia-sia saja. Soalnya tidak nyampai, cuma numpuk di dunia saja, nggak bisa sampai, nggak terkirim. Dan kalau tidak terkirim, otomatis tidak berbalas, tidak sampai, tidak ada sambungan. Jadi itu yang harus kita pelajari di ilmu tasawuf, cara menyambungkan secara rohani kepada Allah. Kalau baiatnya itu sama, sholatnya ya begitu, zakatnya juga sama, puasanya juga sama. Mau memakai mazhab siapapun, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi atau Hambali, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi bukan itunya, intinya itu intinya harus sampai, makanya harus mencari jalan dan caranya. Gimana mau sampai di ujungnya akhirat jika masuk akhirat saja tidak bisa. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, di sana dijelaskan bahwasanya jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini sudah jelas ya, di dalam Al-Quran semuanya sudah diterangkan, tinggal kita mempelajarinya. Tapi mempelajarinya adalah yang di baliknya Al-Quran Mushaf itu, bukan cuma bacaan saja. Jadi dalam Quran surat Ar-Rahman tadi tidak mungkin bisa kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Jadi jelas ya, kalau mencari apa itu jalan Allah, jalan agama Allah, itu ada di Quran surat Al-An'am
79 melalui lapisan ini wajhatu wajhiyah. Makanya wajhiyahnya itu, wajhullahnya itu harus kita cari. Yang pertama kita cari harus lewat syahadat dulu. Kalau tidak ketemu wajhullah, wajhiyah lillati fataras samawati wal ardh, sama saja. Ya nggak bisa sholat rohani, cuman ritual zahir jasmani saja. Kalau kata Syekh Siti Jenar itu sama saja dengan sholat bangkai jasmania saja dan sangat disayangkan sekali. Sudah sholat tapi tidak nyambung, itu di dalam Al-Quran sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya adalah berupa neraka wel. Itu padahal sudah sholat tapi disebut dengan sholat bangkai atau sholat jasmaninya saja. Jadi sholat jasmaniyah yang nggak sampai karena nggak ada jalannya, nggak ada caranya untuk bisa sampai kepada Allah. Itu sama saja kita mengirim persembahan, sholat, puasa, itu kan sama saja kita memberikan persembahan kepada Tuhan untuk sampai kepada Tuhan. Itu jika tidak ada jalan dan caranya, maka sama saja kita mengirim persembahan kepada Tuhan tapi tidak sampai, cuma niatnya saja. Padahal itu harus dikirim sampai ke sana, tidak cuma angan-angan dan keyakinan. Keyakinan itu tidak akan mengantarkan kita ke sana karena itu membutuhkan cara, kejelasan, alamat dan jalannya serta caranya. Jadi itu semua adalah yang harus kita pelajari mengenai tentang ilmu tasawuf. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.